Oke, selamat sore, Manon. Selamat sore, Pak. Oke, ini kita harus jam 6 gini ya, soalnya Bapak ini tadi masih ada ngurus data-data siswa ini kelas 12, termasuk data-data. Oh, ya, Pak. Kok boleh tahu Manon juga habis ngapain ya jam-jam segini? Habis ekstrakurikuler, Pak, saya, Pak. Ekstrakurikuler apa itu kira-kira Manon? Tutu. Tutu ya, bukannya kamu tuh juga ikut basket nggak sih? Iya, tutu pakai basket. Oh iya, berarti hmm, nama klubnya ya, Tutu. Ya, ya, tutu. Nah, capek kan ini. Oh ya udah kayak kamu ngatur napas dulu biar ngobrolnya itu lebih santai. Ya, gimana atur napasnya supaya lebih rileks nanti kalau mau ngobrolnya lebih Siapa? Kalau juga. rileks pulang saya, Pak. Waduh, jangan dong. Kan ini Bapak udah nyempetin waktu ini. Oh, ya. Saya juga udah nih, Pak. Ya, soalnya kan kita apalagi kelas 12 juga sekarang udah mulai deket-deket dengan ujian ya kalau nggak salah tuh. Iya, Pak. Dua, 2 tahun lagi, ya, Pak. 2 minggu lagi. Oh ya, ya sekitaran 2 minggu sih. Soalnya Ah, dari sekarang tanggal sih awal-awal mungkin nanti sekitar tanggal itu. Oke, kalau kita mungkin sudah bisa mulai obrolan kita yang lebih serius. Mana dari Manon? Duh, apa, deg-degan, Pak. Ya, Pak. Ini Wah, kalau deg-degan. ngobrolnya itu. Deg-degannya Ngobrolin apa ya, Pak, kira-kira ya, Pak, ya? kalau Bapak nggak salah dengar kemarin tuh kamu mau ngobrolin tentang kamu ini loh yang katanya eh, kamu tuh cemas, kamu tuh gugup kalau apa mau dengar kata ujian untuk besok tuh kamu ngalamin kayak kecemasan gitu loh yang kamu bilang. Nah, sekarang Bapak mau tanya nih, eh, kalau misalnya kamu dengar kata ujian tuh apa toh yang terlintas di kepalamu itu? Oh ya, deg-degan Pak. Wah, takut, jelas takut blank saya Pak. Takut nggak inget materi itu loh Pak. Terlalu banyak. Ya kayak otaknya tuh apa? Otakku kayak nge-freeze Pak. Gitulah intinya. Oh, gitu ya berarti. Berarti eh, sering muncul pikiran-pikiran yang seperti itu. Misalnya ke kalau kamu belajar di rumah gitu muncul juga. Ya, ini jelas ya, Pak. Hampir tiap ini Pak malah belajar gitu malah kayak baru bikin apa buka baju gitu. Buka buka buku. Sorry Pak, buka buku. Aduh, masih grogi Pak saya Pak. Soalnya masih diajak ngobrol saya ini grogi saya Pak. Ya, kita di sini Buka. berusaha santai ya. Kita Ya. pokoknya sebisa mungkin kamu dengan lebih rileks menceritakannya secara terbuka. Ah, Oke, oke Pak. terus Bapak juga mau nanya kayak pernah ngerasa sampai gemeter atau keringetan nggak pas mikirin soal ujian itu, tentang ujian itu? Ya jelas Pak, kadang tangan malah dingin gitu loh Pak. Kayak jantungnya deg-degan juga Pak, sering gigitin kuku gitu. Grogi lah Pak. Hmm. Hmm, Oke, mungkin wajar ya karena ini juga termasuk yang dibilang ujian akhir. Terus banyak juga kok teman-teman kamu yang mungkin juga ngerasa cemas. Kamu nggak sendirian juga. Yang penting mungkin sekarang kita cari biar kamu tuh bisa ngontrol pikiran-pikiranmu yang seperti itu. ya Pak, saya pengen bisa sih Pak, lebih tenang gitu pas ujian. Apalagi ini kan mau ujian akhir toh Pak. Ya benar-benar. Bagus, itu sudah punya niat yang baik. Nah, sebelum Bapak lanjut, Bapak boleh tahu kegiatan favorit kamu sore-sore gini selain basket tadi? Ya
Ya paling nonton YouTube Pak. Biasanya ngegame atau vlog gitu. Yang bisa apa? Yang bisa bikin rileks gitu loh Pak. Oke, Tuh. seru juga ya Iya, apa-apa yang kamu lakukan itu. iya. Nah, beda Vlognya kita Kimi Hime itu loh Pak. Oh iya, nah Biar rileks tuh Pak. relax itu sangat relax. Nah, dari yang kamu sudah sampaikan, kegiatan kamu juga termasuk kegiatan yang menurut Bapak itu seru. Nah, mungkin itu bisa kita manfaatkan untuk teknik konseling kita pada sore hari ini. Hmm, gimana tuh Pak caranya Pak? Kira-kira Pak? Oke, nanti kita bahas ya. Sekarang Bapak mau tanya lagi, kalau udah belajar, terus pikiran negatifnya muncul, biasanya kamu ngapain? Biasanya malah jadi ya bengong gitu Pak. Kayak pikiran kosong gitu. Nggak mau fokus sama materi gitulah. Males lah Pak intinya. Oke, ini yang perlu kita atasi ya. Kamu tahu nggak soal Bapak tuh ada mungkin teknik yang bisa ngepas dengan situasi yang kamu alami ini. Itu tuh namanya teknik talk stopping. Udah pernah dengar belum? Belum Pak. Teknik sipil saya Pak dengarnya. Waduh, itu agak berbeda jauh sih. Oh beda ya. Ya, Maaf, Pak. ya. Hmm. Jadi teknik ini itu bisa membantu kamu nih untuk berhenti atau memberhentikan pikiran-pikiran negatif yang muncul. Caranya Hmm. gampang. Nanti setiap pikirannya muncul, pikiran buruk-buruk itu yang muncul, nanti seolah-olah kamu itu mengatakan stop di pikiran atau bisa juga kamu ucapkan secara pelan-pelan. Nah, setelah itu nanti kita ganti eh, pengucapan stop itu dengan kalimat positif. Gitu. Hmm. Ya misal ini Pak. Misal apa ya? Ah, saya bisa ngerjain ini gitu Pak. Ya, bisa jadi ketika kamu ada pikiran buruk yang muncul, kayaknya aku nggak bisa. Tapi kamu juga punya prinsip kayak dengan mengelola itu, merubahnya menjadi kalimat positif seperti yang kamu bilang tadi. Saya bisa ngerjain itu termasuk. Nah, sekarang kita coba simulasiin ya tekniknya ini. Boleh Pak. Nah, sekarang nih, Bapak minta kamu bayangin kamu sekarang di ruangan ujian nih. Nah, Nih, soal Pak. soal ujiannya ini sudah dibagikan dan kamu mulai ngerasa cemas ketika sementara pembagian soal, entah perasaan cemas itu kamu muncul. Nah, kira-kira apa yang kamu ucapkan dalam hati ini? Hmm. Hmm. Bayangin dulu ya Pak ya. Ya, ya, ya. Pokoknya kamu gimana membayangkan situasi atau suasana ketika kamu ujian. Di ruangan yang besar dengan beberapa teman-teman yang lain. Terus kamu bayangin juga perasaan cemas yang kerap kali datang itu seolah-olah datang juga pada saat kamu membayangkan itu. Nah, ketika itu semua sudah terjadi atau sudah kamu bayangkan, lalu apa yang kamu katakan dalam hati kamu untuk menghadapi itu? Kalau pakai teknik tadi ya Pak ya. Ya, dengan Hmm. teknik talk stopping Oke. tadi itu. Coba saya bayangin dulu Pak. Ya, silakan. Mungkin ini Pak. Saya bakal bilang gini. Pak, stop. Saya udah belajar. Saya bisa ngerjain soal ini. Gitu Pak. Oke. Bagus, bagus. Coba Hmm. ulangi tapi dengan lebih yakin lagi. Itu udah bagus. Hmm. Hmm. Stop. Saya bisa jawab soal ini. Nah, itu nanti Hmm. setiap pikiran negatif itu muncul, langsung praktikan yang seperti kamu Hmm. praktikin tadi. Hmm. Siap Pak. Saya mau latih di rumah juga Pak. Nah, bagus, bagus, bagus. Tadi itu kamu juga sempat ya bilang, tapi sebelum kita lanjut, tapi kamu sudah kayak nggak dapet.
esensi dari teknik ini kan, kayak Hmm, setelah kamu praktekin sendiri, kamu ya nyobain Pak. itu ada sesuatu yang kamu rasakan kan? Suasana yang rasakan. Ya, kayak perasaan hati yang kamu rasakan tadi itu kayak emang benar-benar bisa relate nggak sama yang kamu katakan. Bisa Pak, jadi lebih dikit rileks Pak. Itu Pak. Oke, ya mohon dilatih-latih di rumah lagi. Nah, sama Bapak mau lanjut lagi. Tadi kamu juga sempat eh, bilang kalau kamu tuh suka nonton YouTube juga ya. Iya Pak, bener Pak. Oke, ini kita pakai teknik Remax sekarang. Gimana tuh Pak? Kamu harus belajar fokus 60 menit dulu. Habis itu Hmm, kamu tuh boleh nonton 30 menit. Jadi nonton YouTube di hadiah setelah kamu belajar. oh biar semangat gitu ya Pak ya. Boleh deh Pak, cocok kayaknya Pak. Nah, kita buat kontrak ya, tapi ya ketika kamu belajar 60 menit, kamu boleh nonton nonton YouTube itu selama 30 menit. Nanti catat di HP atau di buku. Gimana? Deal nggak? Deal Pak, saya janji mau jalanin Pak. Oke, hebat, hebat, hebat. Kalau kamu merasa cemas dan makin parah, nanti ada juga teknik, yaitu namanya relaksasi. Pernah coba 5, 4, 3, 2, 1 grounding? Belum. Belum Pak, saya belum pernah. Kayak gimana itu Pak? Jadi nanti kamu ikut instruksi dari Bapak. Contoh, eh, di awal kamu sebut 5 benda yang kelihatan, 4 benda yang bisa disentuh, 3 suara yang terdengar, 2 bau yang tercium, dan 1 hal positif yang ada dari diri kamu. Gimana, mau coba? Boleh Pak, boleh, boleh. Oke, sekarang coba kamu sebutkan 5 benda deh yang ada di ruangan saat ini. Hmm, Ada apa aja? Meja, Oke, satu. kursi, Oke, terus papan tulis Pak, oke, spidol, oke. Apa lagi? sama jam dinding. Bagus. Sekarang sebutkan 4 benda yang bisa kamu sentuh. Meja Pak, meja, meja. Oke, satu. Terus kursi, kursi, kursi. Dua. Dua lagi. Pulpen, pulpen, pulpen. Pen, oke. Apa lagi? Sama tas Pak. Oke, udah 4 ya. Nah, sekarang sebutkan 3 suara di sekitar kamu. Apa aja yang kamu dengar? Suara kipas Pak. Oke, suara Terus kipas. burung di luar, burung di luar. Oh ya, ya memang tadi Bapak dengar burung hantu. Oke. Burung gereja ada, burung Burung gereja. gereja. Dengar, oke. Shift malam Pak. Terus ada lagi? Suara orang lewat, suara orang lewat. Oh ya, oke. Itu ada 3 ya. Nah, sekarang sebutkan 2 bau yang kamu hirup atau kamu cium di ruanganmu sekarang. Bau parfumku Pak, bau parfum. Oke, bau parfum. Oke, Hmm, selanjutnya. Sama bau spidol, spidol bau Oh Pak. iya, oke, Hmm, bau spidol juga ya. Nah, hmm. sekarang sebutkan 1 hal positif yang ada di diri kamu. Saya orangnya tekun Pak. Tekun. Oke, luar biasa. Nah, teknik ini tuh bisa buat nenangin diri ketika kamu merasa cemas. Oke Pak, nanti tak coba juga ya Pak di rumah ya Pak. Oke. Nah, dari semua teknik tadi, kira-kira yang mana nih yang kamu paling suka? Top topping paling ya Pak. Oh, yang pertama Kayaknya tadi. langsung bisa dipakai itu Pak kalau belajar. Mungkin ya Oh Pak. ya, itu juga bagus sih. Tapi kontrak belajar sama rewardnya juga tadi jangan dilupa ya. Minggu depan nanti pertemuan selanjutnya kita akan evaluasi deh. Hmm. Ya Pak, nanti saya jalanin semuanya pokoknya. Aman Pak, aman. Oke, sejauh ini kamu ada pertanyaan
atau kesulitan yang kamu sampaikan sebelum mungkin sesi-sesi kita ini berakhir. Apa ya Pak? Kayaknya nggak ada deh Pak. Kalau ada mungkin saya kabari kali ya Pak ya. Oke, nah mungkin juga sebelum mengakhiri ini, Bapak cuman mau nyampein pesan supaya kamu juga lebih apa mempersiapkan diri lagi untuk ujianmu besok. Sama kamu juga tadi sudah mulai bisa mempraktekkan teknik-teknik yang Bapak berikan. Itu tolong yang bisa kamu praktekkan, terutama yang kita udah menjalin kontrak tadi, itu nanti akan tetap Bapak evaluasi supaya nanti kita lihat lagi cross checknya perkembangannya, apakah kecemasan kamu itu sudah mulai berkurang atau belum. Jadi dipersiapkan baik-baik juga. Tapi di lain sisi itu kamu jangan ngelupain materi yang harus kamu pelajari juga. Jadi kamu di lain sisi mempersiapkan materi untuk ujian, di lain sisi menyiapkan diri untuk menghadapi ujiannya. Nah, sejauh ini kamu udah nyiapin untuk bahan-bahan materi ujiannya belum? Maksudnya yang kamu pelajari. Paling cuma les saya Pak, les gitu. Oh, oke itu udah bagus sih, Mas. Ada lagi? Gimana? Atau mungkin Eh, belajar dengan temanmu atau Sering Pak saya belajar gimana gimana itu di perpus misalnya apa kita sering belajar buat bahas ujian saya Pak. hmm, Itu kadang ya, di luar gitu Pak sambil main kan Pak. ya benar sih kalau misalnya kamu mau belajarnya lebih aman di luar atau dengan temanmu. Biasanya saya di ini Pak di Babarsari kalau sama turis itu loh Pak. Yang asli Oh, Timika itu loh Pak. oh ya, itu sama Nah, itu saya sering. ya dia asli Timika ya. Iya, saya kan dulu dari kecil Pak saya pernah ketemu juga di Fak-Fak dulu. Oh, gitu. Jadi kalian tuh akhirnya ketemunya lagi di SMA sekarang. Iya, ketemu ini baru tahu juga ternyata dia asli Timika. Hmm. Iya, bagus lah. Maksudnya kamu ada rekan untuk sama-sama belajar, sama-sama mempersiapkan diri untuk ujian. Nah, mungkin kamu Iya juga Pak. nanti bisa minta tips dari si turis ketika ya nanti masih ada kecemasan-kecemasan yang datang. Minta tolong ketika hal itu terjadi, kamu bisa hubungin turis juga, bilang gimana nih caranya atau tipsnya kalau mau ngadepin ujian. Jadi kalian tuh saling support, saling nyemangatin juga. Jelas Pak, besok tak praktekin. Oke, sip ya. Mungkin kamu juga yang terakhir untuk sesi hari ini, Bapak juga mulai semangat. Ini udah hebat, udah mau belajar ngatur pikiran kamu. Siapa? Terima kasih. Saya jadi lebih tenang lah sekarang. Ya, kan. Nah, kalau butuh cerita lagi, nanti kamu bisa hubungi Bapak. Kalau enggak, kamu juga bisa di hari-hari biasa, kamu bisa langsung ke ruangan Bapak. Mungkin Bapak Hmm. tutup sesi ini dengan ucapan terima kasih dan kamu bisa lanjut ke aktivitas kamu. Oke Pak, terima kasih ya Pak ya. Oke, terima kasih, Manon.